Assalamualaikum semuanya. Bosan nggak? Nah teman-teman, selamat sore semuanya. Kali ini Teh Uci mau memasak terong, ya. Terongnya kan biasanya ada yang di balado. Nah ini kita masak yang ala Teh Uci ya. Nanti teman-teman semua silahkan mencoba. Oke? Oke, kita langsung aja bahan-bahannya. Ini Teh Uci tadi pakai 4 buah terong. Nah kalian kan dikira-kira aja gitu masaknya mau seberapa gitu, terus nanti bumbunya seberapa, jadi masak itu dikira-kira aja ya. Nah terus kemudian ini tadi terongnya Teh Uci tentunya dicuci yang bersih dulu, terus digoreng, lalu kemudian ada daun bawang, ada cabai merah, terserah berapa buah. Teh Uci pakai 2, kemudian 2 buah cabai hijau, kemudian bawang putih 3 butir, kemudian ini bawang merah 5, tomat, kemudian daun jeruk, daun salam, kemudian ada serai juga, ada lengkuas dan jahe. Nanti Teh Uci kasih kecap ya, kemudian saus tiram, kemudian merica bubuk, kemudian gula pasir, nanti dikasih garam dikit juga, nanti dikasih kaldu jamur, nanti boleh juga dikasih air biar nyemek gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita iris dulu ininya. Ini di sini wajannya tadi bekas goreng terong ya. Mohon maaf kompornya nanti bila nanti kelihatannya cemurut cerumut ya. Kita potong-potong dulu si daun bawangnya dulu ya. Daun bawangnya itu nanti Teh Uci buat itu juga ya. Jadi ini enggak semua. Abaikan tangan yang coklat. Tomat dulu ya. Tomatnya ini dibuang nggak sih? Buang deh ya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca bismillah ya? Biar enak masakannya. Mau cerita nggak? Jadi nih, Teh Uci mau cerita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ini ya. Jadi Teh Uci itu diketawain. Ada yang ngetawain katanya, Ci, mustahil sih kamu baru tahu kalau genjer itu tumbuhnya di sawah, setelah itu ditanemin padi gitu kan. Iya, Teh Uci memang baru tahu dan baru tahu sekarang gitu. Lain ogohan, lain belagu. Emang Teh Uci kapan gitu ke sawahnya gitu kan ya. Jadi gini ya, jangan salah ini dulu. Jadi orang itu kan ada yang bakatnya bercocok tanam, ada yang bakatnya di dagang, terus ada yang profesinya jadi pegawai gitu. Itu kan bakat orang beda-beda ya. Nah kebetulan di daerah Teh Uci itu, daerah Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di daerah Luragung ya, pokoknya hampir semua Kuningan. Ini bawang daunnya buat nanti buat masak itu. Semuanya pedagang gitu loh, mayoritas pedagang gitu kan. Nggak tahu udah keturunan apa gitu, Luragung itu mayoritas pedagang gitu kan kebanyakannya. Ada juga yang bercocok tanam, itu kan tergantung bakatnya gitu kan ya. Ada yang terus yang berdagang itu ada yang ke agen sembako, ada yang semi agen, ada yang warung nasi, ada yang kopi bubur kayak gitu, terus kelontongan, terus ada yang gerobak-gerobak gitu ya, pokoknya kebanyakan pedagang gitu loh dari Luragung itu. Nah kemudian kebetulan orang tua Teh Uci itu dia dagang gitu loh, bahkan dia dari bujangan juga dia sudah berdagang, sudah berniaga gitu kan. Nah terus beliau itu nggak bisa macul ya, dia nggak bisa macul gitu. Kalau dagang sih bisa gitu kan ya,
bukannya apa-apa gitu ya. Nah terus punya sawah pun kesini-sini gitu loh, baru-baru, dan itu pun dipolahin ke orang, dan itu pun bapak itu waktu mau beli tuh buat gimana ya, kan nggak bisa bercocok tanam gitu kan ya, akhirnya kan dipolahin karena kan menolong orang butuh, lagi butuh uang, nguliahin anak apa gitu, pokoknya butuh. Nah akhirnya si sawah itu dibeli lah gitu kan ya. Nah itu dibeli terus dipolahkan gitu, terima kering, yang ngolahnya orang lain gitu ya, kalau bapak mah nggak bisa gitu kan. Nah kalau teh uci, kalau ke dagang insya Allah bisa gitu ya, insya Allah lah bisa itu berdagang itu ya. Karena waktu dulu juga, waktu sebelum menikah, ini ada cerita lagi nih jadinya nyambung ya. Sebelum menikah itu Teh Uci itu udah ini loh, udah jualan gitu ya. Jadi nih singkat cerita, Teh Uci itu ke pasar Klewer sama teman. Itu pada saat itu bawa uang 700.000, tahun berapa ya, itu naik kereta ekonomi dari stasiun Cirebon, itu ongkosnya 9.000 sampai stasiun Jebres apa ya yang deket pasar Klewer di Solo itu tuh apa gitu. Itu bawa uang 700.000. Itu daster dari sana itu harganya apa ya, ada yang 9.000, 12.000. Nah terus Teh Uci tuh beli sekarung mungkin turun bakat dagangnya dari bapak ya, beli sekarung, lalu kemudian itu namanya dijual gitu loh. Bayangan aja dari sananya 12.500, itu sekarung ya. Ini digeprek ya si lengkuasnya sama Teh Uci. Sekarung belah nggak apa-apa lah ya, sekarung. Terus udah gitu teh dijual 35.000. Nah dari situ kan aduh ya Allah, seneng banget gitu, laku itu sekarung. Nah dari situ Teh Uci itu kayak semacam seneng gitu, ketagihan kayak gitu nih, salam sere jahe digeprek juga ya. Nah kemudian nih ininya disobek si daun salam sama daun jeruknya. Kemudian bayangin aja itu dari harga 12.500 jadi 35.000 gitu ya. Lalu kemudian dari situ terus-terusan gitu kan, yang akhirnya minta modal lagi nih ke bapak minta dulu nggak apa namanya, namanya juga kan masih sekolah ya kan. Nah terus udah gitu kita sambil ini singkirkan dulu ya. Nah kemudian ke sana ke Tanah Abang ya, beli kerudung atau apa gitu, baju atau apa gitu ya. Nah terus dijualin tuh di desa gitu kan ya, pokoknya bawa mukena gitu. Bahkan pernah loh Teh Uci mah PCD kayak gitu, dulu kan zaman PCD ya, PCD terus apa Magicom, ini apa ininya tuh sambil ini, mohon maaf iklan dulu. Jadi Magicom itu pernah, pokoknya Teh Uci tuh jualan itu tuh pernah gitu loh. Terus nah dari Tanah Abang misalkan beli kerudung ini dijual begini, segini harganya gitu kan, lumayan ya. Ini kita sambil nyalain kompornya. Terus udah gitu apa namanya, laris tuh mukena, baju laris itu pokoknya. Lumayan deh pokoknya ya. Senang gitu kan, jadi kalau udah laris seneng, kok aku ini sampai gini loh. Waktu itu motornya apa ya, motor metiknya itu zaman dulu itu aku apa ya, Beat dulu apa Mio ya kalau nggak apa Beat ya, pokoknya lupa lah gitu ya. Nah terus udah metik belum ya pada saat itu ya, pokoknya lupa, aku naik motor itu Teh Uci. Terus Teh Uci tuh bawa kain gitu kan, terus di motornya itu ada kotak musik gitu ya, sampai ada lagu jatuh bangun aku mengejarmu, itu tak dinyalain aja. Terus kalau misalkan mau nagih gitu kan, itu kan misalkan nih si baju itu 3 bulan ya kreditkan, misalkan uang mukanya misalkan berapa gitu, terus nanti yang sisanya itu 2 bulan atau 3 bulan gitu kan. Nah setiap tanggal 5 itu Teh Uci nagihan sambil bawa kain juga gitu kan. Nah terus itu musiknya tuh dinyalain, wah itu tukang kredit katanya Teh Uci gitu kan ya. Terus udah gitu gini, ada yang bilang ibu-ibu, aku mah kalau
bukan ini, bukan cuma yang disebut Pak Haji atau bukan. Nah, memang sudah nelahnya Pak Haji gitu ya orang tua gitu kan ya, maksudnya jadi ibu gini, ibu-ibu itu bilang ini, ih lamun ibu mah lamun jadi anak Pak Haji cenah ge da gengsi, cenah ge gigi litikan wae na mobil cenah ge gitu. Masih terngiang-ngiang itu. Teh Uci mah untuk gengsian, katanya Teh Uci mah nggak gengsi. Ih, hello. Ngapain hidup gengsi-gengsi gitu kan ya. Terus kan itu mobil itu tuh kan punya orang tua, kenapa apa namanya, berarti nggak bangga gitu loh, gigi litikan mobil orang tua gitu kan ya. Katanya kan saya mah kalau jadi anak Pak Haji mau gigi litikan di mobil katanya gitu. Si ibu mah gitunya pikirannya. Kalau Teh Uci mah enggak gitu apa namanya, hente belagu, hente oguan lah, hente iya gitu ya. Pokoknya itu seneng banget loh, itu konsumen sampai lebih dari 300 orang gitu ya. Coba bayangkan aja, mukena harganya yang 300.000, 250 gitu kan. Nah terus baju yang ada 100.000 atasan gitu kan ya. Lumayan deh pokoknya. Nah kalau misalkan apa namanya lebaran tuh apalagi ya pokoknya lumayan kalau kitanya ini mah ngapain gengsi-gengsi ya kan, bener nggak? Terus ini tadi ditumis ya, bawang merah, bawang putih, jahe, lada, lengkoas, serai, daun salam sama daun jeruk. Ntar ya ceritanya nanti. Kita Uci masukin bumbu dulu, kemudian saus tiram, lalu kemudian kecap bango. Kecapnya terserah mau apa aja ya, tadi disebutin merek apa aja itu ya, enak semuanya kok. Lalu kemudian merica, ini tadi secukupnya ya, saus tiram sama ini secukupnya, semuanya juga dikira-kira, sama si kecap juga secukupnya. Kita kasih gula pasir, gula pasir kita kasih. Lalu kemudian kita kasih garam. Garam di sini hati-hati karena si saus tiram sudah asin, gurih. Lalu kemudian kita kasih kaldu jamur. Teh Uci kasih 2 sendok teh. Oke. Sudah, itu gampang ya. Lalu kita aduk-aduk dulu ya sayang. Ini si apinya Teh Uci kecilin. Nah, aduk-aduk dulu, lalu Teh Uci mah suka dikasih air ya sayang. Tunggu bentar ya. Nah, ngapain gengsi-gengsi gitu kan ya. Apa jiwa dagang itu mungkin turun dari orang tua kali ya. Pokoknya salut deh sama bapak itu. Oke, nah lalu kemudian kita ini nanti tomat, daun bawang sama cabai nanti kita masukin si terongnya ya sayang. Nah itu Teh Uci jualan kain itu lama gitu loh, lama banget gitu ya, lumayan lah gitu. Bangga kan, jadi apa namanya, lumayan lah gitu untuk jajan sendiri kayak gitu kan. Nah alhamdulillah Teh Uci mah punya adik juga, mereka pada mandiri gitu loh, nggak mentang-mentang kalau orang mah kali gimana gitu ya. Alhamdulillah jadi mereka mandiri sedikit, meskipun sedikit gitu, maksudnya ya disyukuri gitu, jadi nggak ketergantungan sama orang tua kayak gitu. Alhamdulillah ya, untuk makannya aja mah gitu. Nah terus kembali lagi ke sawah ya. Nah Teh Uci memang nggak tahu gitu kapan gitu ya. Nah terus pernah Teh Uci ke sawah, bisa kali-kalinya ya karena pengen tahu ya, waktu itu sama Mi ini ya, saudara terus tetangga itu, saudara juga tetangga juga, Mi ini Joni namanya, istrinya Mang Joni itu diantar, ayo Bun katanya kalau mau ke sawah mah katanya gitu, sama siapa ya, sama Mama Uut juga kalau nggak salah, pasti Wida ya, lupa deh, pokoknya sama tetangga gitu, pengen tahu gitu sawahnya bapak gitu kan, yang dibeli dari temennya itu gitu.
Nah terus enak banget nih kalau makan di sawah gitu kan, kata siapa tuh yang ngomong tuh, Mama Ut apa siapa lupa dah, pokoknya oh iya ya. Teh Uci kan belum pernah ya, pengen banget gitu makan di sawah, sampai sekarang juga belum kesampaian, nanti pengen gitu ya. Nah terus nih ngomong-ngomong sawah itu nyambung ke petani ya, gini ceritanya nih. Nih Teh Uci pernah nih diajak sama kakak ipar. Nah kalau misalkan suami kan, bapaknya itu waktu itu dulu kepala sekolah SD ya. Nah ibunya juga kalau ibunya berjualan gitu ya. Sama kayak Teh Uci, jadi jualan kain gitu, jualan emas dikreditkan gitu kan pada waktu itu gitu kan, pokoknya dikreditkan gitu kan. Nah terus karena kan sama bapaknya jangan kerja, karena kan anaknya ibu mertua itu 5 ya, akhirnya ibu mah nggak kerja gitu, bapak mah kan kepala sekolah SD ya. Nah terus bapak juga ada sawah tuh, bapaknya Atuli tuh punya sawah, sama dikolahkan sama orang lain. Suatu ketika Teh Uci diajak sama kakak ipar namanya Teh Ika. Ci, antar ke sawah, kita ke sawah, lihat ke sawah yuk katanya gitu. Itu katanya mau dibagi-bagi, mau ditimbang, katanya mau itu yang terima keringnya itu loh. Jadi yang molahnya berapa, yang punya sawahnya berapa kayak gitu. Jadi kita ke sana gitu kan, ngeliat gitu. Ngeliat udah gitu, ke sana lah aku sama Teh Ika sama kakak ipar. Ini masukin ya daun bawang, cabai merah sama cabai hijau. Nah terus aku teh kan gegerewekan tau gak gegerewekan, aduh ya Allah mohon maaf ya, emang nggak tahan panas, bener Teh Uci nggak tahan panas. Terus luar biasa pokoknya itu bapak kami, masya Allah ya. Ya kita jangan menyepelekan mereka lah gitu, jasanya banyak banget para petani ya. Terus aku gini, baru berapa menit ya, 10 menit itu di galang ya, namanya galang bener kan. Di galang itu jalan setapak tuh, galang tuh bener nggak sih ya, pokoknya di jalan yang dekat sawah itulah gitu kan. Nah, terus aku teh gini, Teh Ika cepet, panas, aku panas, kata aku gitu, panas, aduh sih teh, udah mah kulitnya udah sawo matang terus kejemur ayo udah ya panas gitu. Teh Ika lama banget gitu kan ngontrol kesananya gitu kan, aku lagi GTW kan aja, terus takut ada ulet juga ya, ketemu ulet. Masya Allah udah dicoba enak pas ya. Udah gitu ini sampai asat ya. Udah gitu sama ada si bapak tani itu gini, dia pakai duduk cetak, kalau di sini duduk cetak ya, tapi punggungnya kepanasan. Neng kadir heula atuh mampir di warung Yuham katanya gitu. Sini dulu di warung katanya nungguinnya. Iya Pak mohon gitu. Terus kalau Teh Uci kan nggak tegaan ya, suka gampang tersentuh gitu kan hatinya. Udah gitu, ya Allah, itu si bapak itu kekuatan, kuat banget gitu ya, kejemur matahari gitu kan. Ya Allah, sedih kan akhirnya, maksudnya dia demi anak istri gitu kan. Terus mending kalau si sawahnya punya dia gitu kan, itu saking pengen butuh untuk makan kayak gitu. Terus aku, oh iya ya, kita harus lebih menghargai nasi gitu, jangan dilebihin gitu. Terus ya pokoknya harus menghargai para petani juga lah gitu ya. Meskipun kita jabatannya tinggi, misalkan meskipun jabatannya tinggi, terus finansialnya ini gitu kan, belum tentu bisa bertani ya kan, belum tentu dia bisa nanam padi kayak gitu, belum tentu gitu loh. Gak bisa itu, para petani luar biasa. Pokoknya kita harus menghargai nasi, menghargai para petani gitu, jangan menganggap gimana gitu, enteng atau gimana. Nah terus akhirnya kita pulang tuh, ya Allah, itu sampai keramas, perasaan badan panas aja gitu ya, udah keramas, udah mandi juga, ya Allah kok ini banget ya, itu para petani kuat banget. Tapi jangan salah, bapak tani dan ibu tani itu kebanyakan badannya kuat-kuat loh. Ada yang usia 78, 75, itu penyakitnya cuman paling
pilek ya, encok kayak gitu. Itu mereka karena gerak ya, terus kuat gitu ya. Karena kesinar terus badannya sama vitamin D ya, matahari gitu ya. Nah terus ya kan, kalau ngelihat orang tua ya, bapak gitu ya, kebanyakan nih yang para pedagang ya, mungkin yang pegawai juga ada ya, yang para pegawai gitu kan ya. Ini para pedagang, bapak nih, usia sekarang itu bapak itu 68 ya. Jadi dia itu keenakan gitu ya. Yang kerjanya kan karyawan, dia duduk aja. Nah duduk kayak gitu, saking enak banget gitu kan ya. Terus mungkin minumnya minuman kaleng kayak gitu. Terus pokoknya kurang gerak ya, kurang olahraga. Terus ini ya akhirnya kan kena diabetes ya. Bapak tuh lagi sakit kena diabetes. Nah kalau para petani itu banyak yang usianya tuh panjang umur, terus usia tua itu penyakitnya tuh nggak aneh-aneh gitu loh ya. Makanya kita dijaga juga lah pola makannya gitu ya, banyak olahraga juga gitu. Oke teman-teman, ini sudah matang, saya nggak usah ditempatin ya. Nah ini terong, masak terong yang ala Teh Uci ya. Jadi ini masakan sederhana, tapi kalau kita masak dimodifikasi seperti ini, dikreasikan seperti ini, insya Allah ini rasanya akan enak banget, mantap. Dicoba silahkan ya. Nah waktu dulu Teh Uci nggak suka terong nih karena pulang sekolah TK, pulang TK gitu, sekolah TK waktu itu kan ada TK ya, TK Bugenville sampai sekarang juga. Waktu angkatan Teh Uci juga Bugenville ya. Itu pulang sekolah itu mungkin karena ibu Teh Uci pengen yang praktis-praktis apa gimana gitu. Ya itu kesukaannya itu goreng cumi sama tumis kangkung, sarden cheese gitu. Terus apalagi ya, masakan apalagi ya yang kayak bistik-bistik yang daging di bistik yang digoreng dikecapin kayak gitulah. Jadi yang praktis-praktis kayak gitu. Nah terus kalau terong mah mungkin dia ribet kali ya, digoreng dulu atau apa gitu. Teh Uci tuh waktu itu belum suka terong gitu ya. Nah terus waktu menginjak aliyah apa kuliah ya, oh iya, di depan Setain Cirebon kan waktu kuliah di kampus itu, depan kampus tuh ada warung India, karena di sana itu ada lagu-lagu Indianya jadi dinamain warung India. Terus ada lagi warung apa ya, nah di situ ada terong balado. Bayangkan itu Teh Uci dari masuk eh, kuliah sampai lulus kuliahnya itu makan terong sama rendang. Terong balado yang di depan kampus Setain sama rendang, aduh itu bumbunya enak banget. Nanti mau main sekali-kali ke si ibu. Masih ada nggak ya, mudah-mudahan panjang umur ya beliau, sehat, amin ya Allah. Itu apa enak banget itu terongnya. Nah dari situ Teh Uci jadi jadi nempel gitu, ketagihan. Terus udah gitu bosan di balado di gini gitu. Akhirnya suka deh terong juga, termasuk makanan favorit. Ada yang bilang katanya makan terong itu bakal lemes katanya. Itu mah hoax sayang ya. Pokoknya terong itu mantap deh. Ini nanti dicampur apa aja, makan sama apa aja enak. Oke, gitu aja ya sayang ya. Semuanya selamat mencoba ya. Semoga terinspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.